Halo semuanya, dimanapun kalian berada dan seperti apa kabarnya. Kembali lagi di channelnya DNA Film. Channel yang membahas seputar alur cerita film ya guys ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar alur cerita film Serigala Terakhir The Series 2, yang dimana episode pertamanya setelah saya upload kemarin ya cukup memuaskan lah hasil tontonannya ya guys ya. Dan sekarang kita akan upload episode 2-nya ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Inilah dia guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang tidak suka konten spoiler, baiknya di skip saja konten saya. Tapi buat kalian yang suka, lebih baik klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan seputar film yang dibahas oleh saya. Dan ya pokoknya gitulah guys ya. Oke, lanjut guys. Cing ceripit tulang bajing kacapit ku bulu bare sesukitna gaskeun. Film diawali dengan diperlihatkannya Kayla yang saat ini tengah kabur dari rumah. Tujuannya yakni ia ingin pergi untuk mencari bapaknya, yaitu Alec. Namun saat ini pelariannya sedang dibuntuti oleh orang yang tidak dikenal. Untungnya tak butuh waktu lama, Kayla pun menyadari akan hal tersebut. Lalu ia pun bergegas lari untuk bersembunyi. Tapi tiba-tiba scene dilanjut ke markas anggota kepolisian Denpasar. Di sini terlihat Margo yang langsung menyambut kedatangan dari Alec yang baru saja pulang dari lokasi pabrik yang mereka serang. Tapi saat Alec ingin melaporkan kejadian, ia langsung dihadang oleh Bintang yang berprasangka bahwa ialah yang sudah membocorkan semua informasi mengenai rencana Denpasar kepada kelompok naga hitam. Terjadi perdebatan di antara mereka berdua, namun akhirnya Margo melerai mereka untuk segera beristirahat. Dan di sini Alec memberitahu Margo bahwasanya naga hitam telah membebaskan Reno dari penjara, dan itu adalah hal yang sangat tidak baik karena Reno bisa saja mencelakai keluarganya. Berpindah ke Barata, saat ini ia tengah membuntuti salah satu bandar Blue Paradise, yang dimana ia turun dari mobilnya untuk penyelidikan lebih lanjut. Namun tanpa ia sadari, aksinya tersebut diketahui oleh salah satu bawahannya kelompok laba-laba merah, yaitu Cendol, bandar sekaligus informannya sendiri. Setelah mengamati area sekitar, ia merasa situasinya sudah tidak aman. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi. Akan tetapi kepergiannya dibuntuti oleh orang yang kita ketahui sebagai Cendol. Mau apa kamu Cendol? Apakah kamu tidak puas setelah dicelebek-celebek sama polisi kemarin? Emang si Cendol nih ya, penuh misteri orangnya. Setelah Barata menyadari akan keberadaan Cendol yang tengah membuntutinya, akhirnya ia pun menodongkan pistol ke arah Cendol. Namun sayangnya itu adalah pengalihan semata, karena bahaya sebenarnya ada di belakang dari Barata itu sendiri. Sosok yang mengenakan hoodie tersebut langsung menikam Barata yang sedang lengah, sampai pada akhirnya Barata pun tewas di tangan informannya sendiri. Yang menarik di sini adalah sosok yang mengenakan hoodie tersebut, di mana orang itu adalah Norman yang sebelumnya kita lihat ia telah mati ditembak oleh kelompok kampak merah di Serigala Terakhir season pertama. Ya Brody, konsep yang cukup menarik menurut saya, karena film ini sedikit memberi bumbu-bumbu dari masa lalu. Ya seharusnya orang yang sudah mati, tapi di sini diedotensi kembali. Ya gimana ini? Apakah mereka kekurangan aktor? Apakah bisa digantikan sama saya saja? Aja. Berpindah ke tempatnya Arianti, yang dimana kedatangannya yakni ingin mencari Kayla yang sedang kabur dari rumah. Namun ia pun sedikit dibuat cemas saat ia melihat ada orang yang terlihat mencurigakan. Tapi kekhawatirannya usai saat Kayla memanggilnya. Ternyata orang yang menculik Kayla di awal film tadi, ia adalah anggota kepolisian tim Denpasar yang sedang bertugas untuk menjaga keluarganya Alec. Pada akhirnya Arianti dan Kayla pun dibawa petugas untuk segera pulang dan segera pergi menyusul Alec ke Jakarta. Adegan pun berpindah ke tempatnya Robert dan Oscar, yang dimana Oscar ini adalah ketua dari organisasi Balabadik. Perbincangan mereka yakni akan kemauan Robert untuk mengambil alih pasar Blue Paradise yang saat ini tengah dikuasai oleh kelompok laba-laba merah.
Dengan itu, Robert menyuruh anak buahnya untuk mencari orang yang bisa membuat Blue Paradise untuk dibawa ke Robert yang nantinya akan dipekerjakan untuknya. Lanjut di tempatnya kelompok naga hitam. Di sini kita akan melihat Delon yang tengah memarahi Toba dan Reno serta anak buahnya yang tidak becus menjalankan perintah. Dalam scene ini Delon sedikit kesal kepada Reno yang tidak bisa menjalankan perintahnya dengan benar, yakni untuk membantu Toba mengamankan pabrik. Dan Delon pun menyebut Toba seperti anjing yang sakit, tapi bedanya kalau anjing sakit itu disuntik mati, sedangkan Toba selalu dikasih kesempatan untuk hidup, tapi ia selalu gagal. Begitu ujar Delon. Senyum dong. Setelah dimarahi oleh Delon, saat ini Reno dan anak buahnya pergi ke gudang untuk mencari informasi mengenai Blue Paradise. Di tempat tersebut sudah ada anak buah Toba dan seorang bandar yang dimana kita sudah pernah melihatnya di scene awal tadi saat Barata mati terbunuh. Lalu Reno pun menanyakan sedikit informasi mengenai Blue Paradise kepada sang bandar, tapi karena ia kekeh tidak mau memberitahukan informasi apapun, akhirnya Reno menyuruh anak buahnya untuk bermain kasar. Dalam adegan ini kita akan melihat betapa sadisnya anak buah Reno dalam menginterogasi. Tapi maaf, saya tidak bisa menampilkannya di konten kali ini karena takut. Ya, pada tahulah meren. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, akhirnya anak buah Reno pun pergi dari lokasi tersebut. Scene berpindah ke tempatnya Denpator yang saat ini seluruh anggotanya sedang kena marah oleh atasan Sambo. Maksud saya si abah botak yang ganteng ini perihal masalah pabrik naga hitam yang terbakar semalam. Diduga melakukan tindakan yang gegabah serta keluar dari prosedur pun, akhirnya seluruh anggota tim Denpator mendapatkan teguran berupa SP pertama. Setelah rapat selesai, di sini Margo selaku ketua dari Denpator sendiri meminta kepada atasannya untuk penambahan personil. Namun sepertinya kemauan dari Margo tidak mendapat respon yang baik dari sang atasan. Dan di sini Margo pun terkejut dengan keberadaan Alec di tempat tersebut. Lalu Alec mengajak Margo berbincang mengenai masalah keluarganya yang saat ini berada dalam bahaya karena keberadaan Reno yang sudah keluar dari penjara. Dan akhirnya mau tidak mau pun di sini Margo memberitahukan informasi kepada Alec mengenai Airianti yang sudah lama ia sembunyikan dari Alec. Sedikit kesal kepada Margo, akhirnya ia pun bergegas pergi mencari Arianti dan di sini ia tegaskan bahwa kalau sampai terjadi apa-apa dengan keluarganya, maka Alec akan mencari Margo. Scene berpindah ke tempatnya Arianti dan Kayla yang tengah berbincang mengenai masalah Alec, dan di sini Kayla menyalahkan ibunya karena selalu berpindah-pindah sehingga Alec susah untuk mencari mereka. Di tengah perbincangan mereka harus panik ketika harus melihat petugas polisi pun malah modar ditusuk orang yang selama ini mengintai mereka, yang ternyata orang tersebut adalah anggota dari kelompok naga hitam. Karena takut, akhirnya Arianti dan Kayla pun pergi dan langsung cabut sembari lari dari kejaran anak buah naga hitam tersebut. Berpindah ke tempatnya Bung Robert yang saat ini ia tengah mengadakan pesta kecil-kecilan bersama rekannya. Namun kesenangannya harus usai dikala tempat tersebut digedor masuk oleh Ibu Mahda yang kita ketahui Ibu Mahda ini adalah ketua dari kelompok laba-laba merah. Berbicara mengenai Blue Paradise, di sini Ibu Mahda menanyakan kepada Bung Robert kenapa tidak menyetorkan uang hasil penjualan Blue Paradise kepada laba-laba merah. Dan di sini Bung Robert pun terlihat kesal kepada Bu Mahda yang langsung menodongkan pistol ke arahnya. Namun usahanya harus gagal ketika ia dihajar oleh anak buahnya Ibu Mahda. Lalu Ibu Mahda pun mengancam Bung Robert kalau dia tidak mau bermain secara transparan, maka Bu Mahda tak akan segan untuk menghabisi Bung Robert. Scene berpindah ke tempatnya Toba dan anak buahnya yang sedang menggelar sabung ayam, maksudnya UFC jalanan. Di sini terlihat si Jabrik memenangkan pertandingan, namun sepertinya sang Alpha pun tidak puas dengan kemenangan si Jabrik, yang akhirnya ia malah menantang Toba untuk bertarung dengan ayamnya tersebut. Lalu Toba pun mengiyakan kemauan mereka dengan syarat taruhan dari sang pemenang pun berbeda, yang dimana kalau mereka menang, seluruh uang yang Toba punya akan diberikan kepada mereka. Tapi kalau Toba yang menang, maka uang, lapak, serta anak buah mereka juga harus menjadi milik Toba. Begitu ujar si Toba Sobari Firmansyah, si paling ganteng kalem yang satu ini.
Dan akhirnya Toba pun memenangkan pertandingan tersebut. Setelah tanding, ia pun menemui seseorang dari anggota tim Denpator yang berkhianat. Lalu orang tersebut pun membocorkan informasi mengenai keterlibatan Alex dan operasi penyerangan pabrik yang dipimpin oleh Bintang serta memberitahukan informasi mengenai Arianti. Setelah percakapan selesai, Toba pun memberikan uang kepadanya. Namun tanpa mereka sadari, ternyata perbincangan mereka pun dilihat langsung oleh Alex. Di markas Naga Hitam, Reno saat ini tengah berbincang dengan anak buahnya mengenai rencana mereka. Tak lama datanglah Toba yang langsung menanyakan keberadaan dari bos Delon. Namun sayangnya saat ini Delon tengah pergi keluar, dan di sini Toba pun bercerita kepada Reno bahwa yang membakar pabriknya semalam adalah tim Denpator dan Alex, yang ternyata selama ini Alex selamat. Mendengar hal tersebut, Reno nampak senang dikarenakan kalau memang benar Alex yang membakar gudang pabriknya semalam, itu tandanya ia tahu bahwa saat ini Reno telah kembali. Berpindah ke Margo dan Bintang yang saat ini mereka tengah memeriksa mayat dari Barata. Yang kita tahu Barata sendiri tewas pada malam penyerangan pabrik. Oh iya guys, buat kalian yang bingung, jadi di sini saya mau ngasih tahu bahwa saat Alex dan timnya nyerang pabrik, di sini Barata juga pergi buat mencari informasi mengenai peredaran barang Blue Paradise. Nah, jadi intinya mah pas malam etate modar welah gitulah intinya mah. Setelah melihat luka yang diterima Barata, Margo menemukan kejanggalan pada luka yang ia terima, dan di sini Margo menduga bahwa Barata tewas tertembak oleh pistolnya sendiri karena ia juga tidak menemukan pistol yang Barata miliki, sehingga ia yakin kalau si pelaku juga mengambil barang bukti tersebut. Setelah perbincangan mereka selesai, datang polisi Pika Sebelen yang langsung meledek Margo atas kematian dari anggotanya. Tak terima akan hal tersebut, di sini Bintang langsung mendorong polisi tersebut karena ia tidak mau kalau kematian temannya dijadikan bahan candaan oleh polisi Pika Sebelen tersebut. Tak lama setelah itu datanglah Alex yang ingin memberitahu Margo masalah anak buahnya yang bernama Saleh, yang kita tahu kalau si Saleh ini adalah anggota tim Denpator yang berkhianat. Lebok sia Saleh dibejakeun tah. Berpindah ke tempatnya Delon, yang dimana di tempat tersebut sudah ada ketua dari kelompok organisasi Balabadik, yang dimana tujuannya saat ini ia ingin meminta bantuan ke Naga Hitam perihal masalahnya Robert dengan Ibu Mahda. Lalu scene pun berganti ke Reno yang saat ini tengah menemui Norman, yang kita sendiri belum tahu apa maksud dan tujuannya Reno tersebut. Tapi sepertinya di sini saya mencium bau teh kucing dari si Reno ini. Saya rasa dia adalah musuh di dalam selimut bagi kelompok Naga Hitam. Dan tak lama setelah itu Reno dan anak buahnya pun pergi cabut sambil meminta jajanannya dibayarin. Kopi 4 gorengan 3. Setelah mengurus jenazahnya Barata, di sini Bintang tengah berjalan menuju kediamannya. Tapi sesampainya ia di tempat parkir, ia dikejutkan dengan kedatangannya beberapa orang yang datang menghampirinya. Dirasa situasi tidak baik, Bintang pun langsung mengeluarkan senjata apinya. Tapi tiba-tiba Toba langsung menyerang Bintang dari belakang. Waduh, pada adegan ini saya berasa melihat video semi dari negara Kekaisaran Hirohito yang berjudul Gangbang Playgroup in the Parking Lot. Tapi sayangnya di sini Toba tidak mengetahui bahwasanya Bintang ini adalah seorang pendekar putri dari Gunung Kidul, yang dimana meski kondisi sendirian pun Bintang masih mampu menghadapi semua pria tersebut. Namun setelah mengeluarkan beberapa jurus pun akhirnya di sini Bintang lengah, dan pada akhirnya di sini Toba berniat mengakhiri permainan parking in the lot tersebut dengan satu bilah besi yang akan dihantamkan ke Bintang. Tapi sayangnya aksinya harus gagal ketika Alex datang ke tempat tersebut, lalu ia pun menyelamatkan Bintang. Setelah Bintang berhasil kabur pun di sini Alex memberikan sedikit pelajaran kepada Toba dan anak buahnya karena sudah berani menghajar wanita sendirian dengan 4 orang laki-laki yang menurutnya itu sangat tidak fair. Latar berpindah ke tempatnya Arianti, yang dimana terlihat saat ini Arianti sudah sampai di stasiun. Lalu ia menghubungi Saleh dari Denpator dan langsung memesan tiket menuju Jakarta. Lalu scene pun berpindah ke Alex yang rupanya dia juga berniat untuk pergi ke stasiun untuk pergi mencari Arianti ke kampung. Tapi ia tidak tahu kalau sebenarnya Arianti juga sedang dalam perjalanan ke Jakarta. Setelah sampai di tempat tujuan, Bintang pun berterima kasih kepada Alex karena sudah menyelamatkannya. Lalu scene pun berpindah ke tempatnya kediaman Ibu Mahda, yang dimana saat ini tempat tersebut sudah dikepung oleh pasukan dari kelompok Balabadik dan orang dari Naga Hitam. Tapi sayangnya kedatangan dari mereka pun sudah diketahui oleh Ibu Mahda, dan pada akhirnya pun terjadi perkelahian antara kelompok Laba-Laba Merah dan Balabadik. Dikarenakan kena mental sama perempuan, di sini kelompok Balabadik pun kabur.
Setelah insiden tersebut, Ibu Mahda langsung menghubungi Norman dan menyuruhnya untuk mengejar kelompok yang mencoba menyerangnya tersebut. Latar berpindah ke tempatnya Alek yang sedang menunggu bis menuju kampung. Saat sedang melamun, tiba-tiba saja datang Reno yang membuatnya terkejut. Di sini Reno bilang ke Alek bahwa matanya saat ini sudah mulai rabun. Alek dahulu mana bisa diserang secara diam-diam seperti ini. Terjadi perbincangan yang cukup mendalam di antara mereka. Mungkin ini dikarenakan bahwa si Reno ini adalah anak didik dari Alek. Reno berkata kalau dahulu ada orang yang bilang kepadanya, tidak ada yang mudah ketebak dari orang yang sedang jatuh cinta sama orang yang putus asa. Lalu Alek pun menjawab, apapun yang lu pikirin buat nyakitin keluarga gua gak akan biarin lu. Apa perlu gua bunuh lu sekarang? Begitu ujar Alek sang naga. Dan Reno pun menjawab sembari tertawa. Berpindah ke tempatnya Delon yang dimana di tempat tersebut juga sudah ada Toba yang baru saja pulang setelah dihajar oleh Alek. Perbincangan mereka ya ini tentang percobaan penculikan Arianti dan Kayla. Tujuannya yaitu ingin membuat Alek bisa kembali bergabung dengan Naga Hitam dikarenakan keluarganya sudah mereka pegang. Di sini Delon juga menjelaskan bahwasanya kalau Alek susah diatur, mereka juga akan menghabisinya. Setelah itu, scene berpindah ke kelompok Balabadik yang baru saja pulang dari kediamannya Ibu Mahda. Di sini terjadi sedikit perdebatan antara Balabadik dan Naga Hitam perihal masalah yang mereka alami saat menyerang kediamannya Ibu Mahda. Namun tak lama datanglah Norman dan anak buahnya yang langsung mengepung tempat tersebut dikarenakan perintah dari Ibu Mahda. Di sini Norman langsung menyuruh anak buahnya untuk membantai seluruh orang yang terlibat dalam aksi penyerangan kediaman Ibu Mahda tersebut. Di tengah kekacauan dan perkelahian itu pun, Oscar, si ketua Balabadik pun takut lalu kabur. Tapi nampaknya Norman tidak membiarkan hal tersebut, lalu ia mengejarnya. Berpindah ke Alek, saat ini ia tengah mendatangi kediaman Arianti. Dan pada saat itu juga ditemukannya mayat anggota tim Denpator di tempat tersebut. Lalu Alek pun bertanya ke petugas yang ada di TKP. Karena tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pihak kepolisian, akhirnya Alek pun pergi. Oke guys, dan episode 2 film Serigala terakhir seri season 2 pun berakhir dengan kecemasan Alek karena terbunuhnya anggota polisi serta menghilangnya Arianti. Episode selanjutnya saya akan bahas beberapa hari ke depan karena masih awal, jadi saya masih belum mahir dalam mengedit video alur cerita film. Jadinya saya butuh waktu yang lumayan lama untuk membuatnya. Terima kasih buat yang sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten alur cerita film terbaru dari channelnya DNA Film. Channel yang membahas seputar alur cerita film ya guys ya. Oke guys, terima kasih buat waktunya. See you, bye bye. Nanti kau tuh kembali jujur kembali kau balik tinggalkan selesai di sini.